Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah materi tentang tradisi Islam di Nusantara. Materi ini saya sampaikan pada dasarnya pada materi pembelajaran di kelas 9 SMP yang saya ampu. Akan tetapi coba saya kembangkan dengan melalui media PowerPoint yang ini insya Allah sangat membantu sekali untuk kita bisa lebih memahami rangkaian atau alur daripada tradisi Islam di Nusantara. Karena pada inti dari materi ini sebenarnya lebih mengedepankan pada nilai-nilai histori atau nilai-nilai sejarah yang berakar dari tradisi budaya Indonesia, yang itu kemudian dipoleslah budaya tersebut diisi menjadi tradisi Islam. Karena tradisi Islam pada dasarnya adalah tradisi yang diisi ruhaniyahnya atau kegiatannya dengan cara-cara Islami. Nah, pada kesempatan ini juga saya selalu membuka wacana dan pemahaman kita untuk saling mengisi kekurangan dari saya penyaji, dan itu pasti saya banyak kekurangan. Dan pada ayat tadi yang saya membacakan suratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya menurut saya kata atau lafaz tersebut mengindikasikan adanya sebuah perjalanan sejarah yang telah diberikan kepada para generasi pendahulu kita, di mana para pendahulu kita telah memberikan berbagai macam pelajaran yang berharga bagi generasi berikutnya. Dan ini tentu akan kita pahami pada konteks saat ini. Pada konteks saat ini juga telah bermunculan berbagai macam aliran ataupun bentuk-bentuk gerakan yang semestinya bisa menjadi sebuah penilaian kita terhadap tradisi yang berkembang. Nah, untuk itu saya tampilkan lebih jelas lagi dengan slide show yang saya coba bersampaikan berikut ini. Nah, ini tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara ya, yang itu meliputi beberapa hal. Seperti misalnya di sini ada gambar yang saya ambil dari beberapa image atau gambar dari internet. Yang pertama ada golek. Nah, ini golek kebudayaan Sunda ya, kalau kita tahu kesenian Sunda. Kemudian ini ada candi kuno. Nah, ini candi kuno. Kemudian juga ada Menara Kudus. Nah, ini tiga tampilan ini, fisik secara budaya ini saya tampilkan supaya pemahaman kita tentang sejarah mulai dibuka. Karena sejarah itu berisi tentang hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau ya. Ini ada bangunan ya, mari kita lanjut lagi tradisinya. Nah, akulturasi. Berbicara tentang akulturasi artinya adalah adanya perpaduan budaya
perpaduan budaya, ada perkawinan budaya yang tentunya dari hasil perkawinan ini adanya perubahan baru pada unsur budaya. Misalnya makam. Nah, pada saat dulu makam kalau kita tahu itu banyak berupa candi-candi kayak gitu. Dan kalau sekarang di Islam, di perpaduan budaya Islamnya tetap ada makam itu, cuma kemudian di unsur budaya ruhaniyah keislamannya muncul di situ. Jadi kalau kita ke makam, kita bawanya surat Yasin begitu misalnya. Nah, ini adalah bentuk dari akulturasi budaya. Dan makam-makamnya sekarang juga banyak yang disinggahi atau banyak yang disiaroi, terutama makam-makam orang-orang besar, ulama-ulama besar. Nah ini tentunya harapan kita mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang besar gitu. Allahumma amin. Kemudian juga ada bentuk nisan. Nah, bentuk nisan yang dulu tentu akan berbeda dengan yang sudah dimasuki dengan budaya Islam. Kemudian arsitektur bangunan masjid. Nah, tadi yang di Menara Kudus itu juga merupakan hasil akulturasi budaya Islam. Jadi budaya Islam pada dasarnya tidak memberantas, sekali lagi sifatnya itu tidak memberantas budaya-budaya yang sudah ada pada saat itu. Jadi tidak semuanya dihancurkan kayak gitu, enggak. Kalau Islam itu moderat, Islam itu up to date, katakanlah up to date, dan tidak melakukan perusakan terhadap budaya-budaya agama lain. Ini yang keunikan agama Islam. Jadi dalam Islam itu kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Nah, inilah begitu sangat besarnya sebenarnya Islam memberikan karakter kepada pemeluknya untuk bersikap moderat dan Islami tentunya. Nah, kemudian sastra. Di bidang sastra juga banyak melahirkan ini. Nah, ini kemudian seni wayang. Nah, ini kalau Anda sudah bisa membentuk seperti ini, saya ambil gambarnya dari wikibuy.com. Saya ambil gambarnya, kemudian saya isi beberapa item yang termasuk dari akulturasi budaya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ilustrasi gambarannya seperti ini. Yang tadi saya paparkan pada slide tadi, ini seperti ini, ada makam. Nah, makamnya seperti ini, berbentuk seperti kubah begitu. Nah, ini juga bangunan masjid ya, ini ya. Kemudian yang ketiga ini ada tarian. Tarian juga merupakan unsur dari kebudayaan. Kemudian ada wayang ya, ada wayang kulit, wayang golek, kadang ada juga wayang orang. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa keanekaragaman dan kearifan lokal pada saat itu tetap dijaga oleh agama Islam. Nah, kemudian kita tampilkan lagi lah, ini pendapat dari seorang tokoh yang menurut saya perlu kita pahami isinya. Bastomi 1984 halaman 14 mengatakan begini: tradisi adalah dari sebuah kebudayaan. Dengan tradisi, sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi dihilangkan, maka terdapat harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga. Nah, ini harus kita betul-betul saat ini, terutama budaya kita, budaya lokal, kearifan lokal, semestinya menjadi hasanah bangsa kita. Bukan kita mengolok-olokkan gitu. Padahal belum tentu, ya enggak. Kalau kita mengolok-olok suatu kaum, belum tentu dia lebih baik dari kita. Nah, itu intinya seperti itu. Termasuk kita juga seperti itu. Nah, tetapi ada budaya-budaya yang memang tidak pas di kita, yang kita serap dari luar, misalnya gitu, kebarat-baratan, westernisasi. Nah, itu memang tidak boleh. Tapi sebatas pemikiran, misalnya kita ingin maju berpikirnya, boleh kita meniru orang-orang ilmiah yang berkembang di barat, ya enggak. Nah, itu masa-masa emas yang sekarang ada di barat, teknologi, pengetahuan seharusnya menjadi pemicu kita. Nah, bukan justru sebaliknya kita ngambil budaya itu kemudian kita menomorduakan, atau bahkan kita ngomong bahwa budaya kita sudah tidak sesuai dengan hasanah zaman modern. Nah, ini yang tidak tepat. Maka perlu kita menjaga budaya kita agar kearifan lokal ini betul-betul terjaga. Untuk apa? Sebagai hasanah budaya bangsa Indonesia.
Baik, kita lanjut dengan apa saja sebenarnya dalam tradisi Islam tersebut. Tradisi yang ada ini yang kalau kemarin ya itu ada acara halal bihalal. Ini juga sebuah tradisi. Kemudian sekaten wujudnya seperti ini. Jadi seperti tumpengan tapi yang diarak, kemudian ada seperti gunungan. Nah, ini sekaten. Kemudian tabot. Nah, ini tabot ini juga bagus banget ini kalau kalian pernah menjumpai peristiwa ini, luar biasa, sangat meriah sekali. Kemudian ada gerebek ini. Ini gerebek ini biasanya pada bulan Syura, maka disebut dengan gerebek besar atau gerebek Syura. Nah, ini kemudian kita lanjut biar lebih simpel lagi. Nah, ini ada pawai obor. Ini juga sebuah tradisi dari kota Manado yang dilakukan dengan cara mengelilingi kota menggunakan obor. Nah, makanya disebut pawai obor. Nah, ini juga sangat menarik tentunya bagi masyarakat di Manado, dan banyak juga turis-turis yang datang hanya untuk sekedar melihat pawai obor. Nah, tentu jadi kebanggaan kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Manado. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah tradisi lagi ya di Pulau Jawa ya. Jawa ini ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, ini ada juga budaya kupat ini. Jadi sering kita kalau mau menjelang Idul Fitri kita bikin kupat orang tua kita, atau kita beli ke tetangga kita kupatnya gitu kan. Nah, bahasanya adalah ketupat. Nah, ketupat biasanya dilaksanakan sebagai hidangan, bikin opor dan sebagainya. Nah, itu yang biasa kita laksanakan. Nah, kemudian tradisi Rabu Kasan. Nah, ini ada yang baru menurut saya di Bangka ya. Kalau kalian pernah ke Bangka, ini nanti ada satu tradisi Rabu Kasan yang dilaksanakan setiap tahunnya pada hari Rabu, karena memang tradisi Rabu berarti pada hari Rabu di bulan Safar atau Musafar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan, yang berasal dari kata Rabu pungkasan atau Rabu terakhir. Jadi dilaksanakan pada akhir bulan Komariah, yaitu bulan Safar. Nah, kemudian ada Dugderan di Semarang. Nah, ini tempat kita ya yang di Jawa Tengah, terutama karena seorang Jawa Tengah itu alhamdulillah ini di Jawa Tengah juga ada sebuah tradisi di mana akan masuknya bulan Ramadan, para masyarakat begitu antusias. Nah, ini biasanya dilaksanakan di Masjid Agung Kauman Semarang. Nah, ini kalau suatu saat dari peserta atau kita ingin ke sana, itu ada kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini insyaallah biasanya sering dilaksanakan. Nah, kemudian ada budaya tumpeng. Budaya tumpeng ini apa sebenarnya? Budaya tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nah, ini ya. Nanti biasanya dibagi-bagi ya, yang datang dibagi, dikasih. Itu berkah sekali. Ya, berkah. Yang namanya berkah tentu bukan kita memuja tumpengnya, bukan. Tumpeng itu adalah sekedar simbol dari rasa syukur gitu loh. Kita bersyukur karena tahun ini kita diberikan nikmat, itu kan melatih kesyukuran, melatih jiwa bersyukur. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi perlu memang syukur itu disimbolkan, diwujudkan dalam bentuk budaya tumpeng. Nah, caranya biasanya ada doa-doa dipimpin oleh ulama setempat begitu, dan kemudian dibagi secara adil dan merata. Nah, kemudian dari rangkuman dari apa yang telah saya sampaikan, tentunya kita harus bisa membuat skema di pemikiran kita, membuat sebuah kesimpulan dari materi ini. Yang pertama tadi tradisi. Apa itu tradisi? Silakan kalian boleh dengan mencari, searching, atau bagaimana caranya biar penambahan wawasan Anda bisa berkembang. Jadi kalau wawasan saya segini hanya 50%, mungkin kalau saudara bisa membaca lebih banyak bisa menjadi 85 atau sampai 99%. Nah, itu saya doakan semoga Anda sukses begitu. Terus kemudian akulturasi budaya, perpaduan budaya. Dulu ada Hindu, Buddha, kemudian ada lagi ini yang terakhir adalah budaya Islam. Maka mari kita lestarikan. Kemudian juga ada memelihara tradisi Islam. Nah, memelihara tradisi ini bagaimana caranya? Nah, dalam memelihara tradisi Islam tentunya tadi tradisi yang baik, tradisi yang hasanah, yang tidak bertentangan dengan budaya lokal atau kearifan lokal harusnya menjadi sebuah hasanah bagi bangsa kita. Begitu dari saya.
Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya seterusnya atas perhatian Anda semua mengikuti pembelajaran di channel Tesur Afandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.